Halo? Ya, artinya pengukuhan Paulus sebagai orang yang kemudian ngaku-ngaku, orang yang bertobat, pengikut Yesus, itu kan pengakuan Ananias. Dan Ananias ini kita tidak kenal siapa. Ananias ini adalah pengikut Yesus yang sudah Yesus naik. Kan disebarkan. Orang kan diperintahkan. Kabarkan Injil kemana-mana. Jadi tersebar. Kan sudah tersebar. Jadi nggak sebut nama-nama satu. Muncul Ananias yang sangat yang mungkin menonjol di dalam keimanannya. Jadi Ananias lah yang mendoakan si Paulus sehingga matanya melek kembali yang tadinya tidak melihat karena cahaya itu. Iya. Iya. Jadi gini Pak. Buktinya ya, Juma ya. Buktinya waktu dia ketemu dengan muridnya Yesus memang takut. Lalu dibilang sedemikian rupa supaya murid tidak takut. Akhirnya dia kerjasama dengan si Yakobus, si Petrus juga kerjasama mereka jadinya. Jadi si Paulus diusulkan bawa berita keluar dan murid-murid Yesus di dalam. Begitu kan si Yakobus juga ketemu dengan si Paulus yang tadi takut jadi temannya. Jadi satu kelompok orang itu jadinya pengabar Injil. Jadi kalau kamu bilang jadi penipu kan nggak mungkin bisa satu kelompok, satu pekerjaan. Dan mereka lah yang kan Yesus katakan bahwa banyak orang yang akan datang, Pak. Terus kemudian Ananias ini hanya muncul di dalam konsep kekristenan. Dia adalah orang Damaskus atau orang Damsyik. Okay. Yang mengaku diutus untuk datang ke Saulus. Ini kan dalam konsep gereja, Pak. Bukan dalam konsep pengajaran Yesus. Itu diterangkan dalam Kisah Para Rasul 8. Yang kita tahu, dia itu mengabarkan Yesus bersama-sama dengan murid-murid Yesus. Itu aja. Tidak berlawanan dan tidak ditolak. Kan kita baca kisahnya itu. Paulus ditolak sama murid Yesus pertama-tama. Nggak kenal. Iya kan? Sebelum dia kenal, ditolak. Seandainya ajaran Paulus yang dikabarkan Paulus bertolak belakang dengan apa yang dikabarkan oleh murid-murid Yesus, ya tidak mungkin bersama mereka, tidak mungkin. Ya, itulah sebabnya saya katakan si Paulus ini orangnya itu orang yang bergebu-gebu, orang sungguh-sungguh, kan? Jadi tidak mungkin mereka itu kerjasama mengabari Injil, tidak mungkin. Karena sudah sama-sama kok ke sana kemari, malah satu kumpulan, maka mereka itu membuat nama kumpulan mereka itu Kristen. Begitu, Pak. Iya, dan gini, Pak. Yesus itu kan sebagai juru kunci keselamatan bagi Bani Israel. Dia punya murid. Murid-muridnya diantaranya Filipus, ya kan, Thomas, Simon, kemudian Daniel, kan gitu ya. Daniel tidak ada. Sorry. Di Perjanjian Lama itu. Ya, maksud saya Andreas. Jadi sudah ada, sudah 3.000 lebih bertobat. Jadi orang-orang inilah yang kemudian punya kompetensi menjadi rasul, Pak. Bukan Paulus. Karena kenapa? Bapak sendiri mengatakan yang dianggap sebagai antikristus di situ adalah Paulus, kan gitu ya. Lalu kemudian Yesus menerangkan sebab mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya orang ini cuma berpura-pura, hanya menyamar sebagai pengikut. Nah, ketika dikatakan kemudian Paulus bertaubat, dia bertobat dari apa? Karena kenapa? Dia menyangkal Yesus. Dan dia juga menyangkal Bapa. Di nomor 2. Pak Juma, Paulus itu tidak pernah bergabung dengan mereka saat Yesus di dunia. Tidak pernah ketemu, tidak pernah bergabung. Tapi dia ngaku dipilih dari rahim ibunya, Pak. Iya, tapi dia bukan murid Yesus, tidak pernah bergabung. Ya memang sudah ketahuan lah dia dipilih. Orang jahat itu pun dipilih Tuhan untuk pengabar Injil. Banyak begitu. Penulis Alkitab pun orang-orang jahat juga. Maksud saya gini loh. Saya orang awam di dalam pengajaran Bible Bapak itu. Kalau Paulus itu orang dipilih, harusnya dia dari sejak awal sudah bersama dengan Yesus mengabarkan Injil.
Jangan malah muncul sebagai penentang, kan gitu Pak. Iya, Anda mengatakan dia antikristus. Iya. Tapi kenapa kemudian ketika kita melihat di dalam 1 Yohanes 2, siapakah pendusta itu? Dia yang menyangkal Yesus bahwa dia adalah Mesias. Iya. Nah, sampai hari ini teman-teman Kristen itu menyangkal Yesus sebagai Mesias. Loh, kok bisa? Dari mana kamu tahu? Saya tidak Iya menyangkal. Pak, kalau Bapak tidak menyangkal Yesus sebagai Mesias, maka mustahil Bapak itu menyembah Yesus. Loh, itu sama halnya Anda menyangkal Yesus, karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. ya Dia tidak. mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Terus kenapa disembah Pak? Itu artinya Anda menyangkal dia. Aduh. Ngerti kan? Pak, cuma Sekarang begini Pak Lamsen, saya ini orang awam tapi saya kritis Pak. Ketika Yesus mengaku sebagai utusan Tuhan, apakah dia Tuhan? Hah? Coba Anda pikirkan, Anda menyangkal bahwa Yesus itu Mesias. Yang dimaksud Mesias Pak, dia adalah utusan Tuhan, dia nabi, dia rasul. Orang yang diurapin itu Mesias yang mendapat petunjuk menjadi pemimpin bagi sekelompok golongan. Oke. Tapi kenapa Anda menyangkal itu? Menggantikan sang Mesias menjadi pencipta langit dan bumi. Dengar lalu. Pak Lamsen, Anda menyangkal Pak dengan menyembah dia. Jangan putuskan seperti itu dulu, ya. Selesai dulu. Biarkan saya ngomong dulu sebentar ya. Iya. Silakan. Iya. Begini cuma. Itulah bedanya Yesus dengan nabi-nabi lain. Nah, itu kan Bapak menyangkal. Jangan dulu. Aduh. Jangan dulu langsung potong. Saya akan selesai dulu saya ngomong, baru kamu tahu nanti maksud dan tujuan saya. Kalau hanya awalnya saya, ya nggak jadi. Ya. Silakan. Ya, tolong biasakan dulu bisa menahan diri ya. Menahan diri dulu Pak Juma ya. Begini Silakan. Pak. Iya. Jadi Yesus itu datangnya aja bukan dari dunia ini. Ya kan? Datangnya bukan dari dunia ini. Yesus itu dia mati di salib, darahnya tertumpah. Dia memang punya darah karena dia mengenakan sifat kemanusiaan. Lalu dia naik kembali ke surga. Apa pesan-pesan dia? Apa perkataan dia? Artinya dia selama di dunia ini dia tidak mengatakan dirinya adalah Tuhan. Karena apa? Kalau dia katakan dia Tuhan, berarti dia orang bodoh. Tidak ada Tuhan yang bisa kelihatan. Seperti permintaanmu. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Dia tidak mungkin berkata seperti itu. Jadi dia juga tidak pernah mengatakan, aku bukan Tuhan. Tidak pernah ngomong seperti itu. Karena tujuannya bukan itu. Dia datang untuk menyerahkan nyawanya. Menyelamatkan manusia. Dia datang sebagai contoh, teladan. Melakukan 10 perintah Tuhan. Bukan untuk menyatakan aku Tuhan. Kalau dia katakan dia Tuhan, saya tinggalkan langsung itu, si bodoh itu. Mana ada Tuhan kelihatan, mana ada kedengaran suara Tuhan. Tapi dialah Tuhan itu yang mengenakan sifat kemanusiaan. Kenapa dia sembunyikan ketuhanannya itu? Supaya bisa dia berinteraksi dengan manusia. Lalu dia kembali ke surga sana. Dia berkata, aku memberi hidup kekal. Aku akan datang kembali ke dunia ini. Menjemput siapa-siapa, orang siapa, barang siapa yang percaya kepada aku. Jadi kalau dia manusia biasa, berunda, tidak mungkin dia tinggal di surga beribu-ribu tahun sampai sekarang masih di sana. Belum datang sampai sekarang dia. Tapi janji itu yang kami tunggu-tunggu, janjinya mau datang itu. Tidak mungkin manusia berjanji seperti itu. Dia tinggal di surga sampai sekarang. Mana ada manusia? Dia mengatakan dia memberi hidup kekal. Saya butuh hidup kekal. Itulah sebabnya saya menyembah dia. Berdoa kepada dia. Ya Yesus Tuhanku. Jadi Tuhanlah dia karena dia kembali kepada Bapaknya. Dia kembali kepada kuasa semula. Berikanlah aku hidup kekal. Tolonglah aku hidup. Aku akan datang engkau pada kedatanganmu. Aku ikut di dalam jemputanmu itu. Kedatanganmu yang kedua kali. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh orang Kristen. Jadi kami mengakui dia juru selamat. Dia telah menyelamatkan kami yang tadinya kami tidak berhak boleh masuk surga. Sekarang sudah kami selamat. Sudah bisa masuk surga. Yang penting kami tunjukkan keimanan kami dengan cara apa? Melakukan 10 perintah Tuhan. Maka aku menyembah dia, meminta tolong supaya saya tetap dikasih kekuatan. Bisa melakukan
Apa perintahnya itu 10 perintah Tuhan itu Pak Jul. Begitu Pak Jul. Jadi dia tidak pernah mengatakan akulah Tuhan. Dan dia tidak pernah mengatakan aku bukan Tuhan. Jadi tujuannya bukan itu. Tujuannya hanyalah menyerahkan nyawanya, menyerahkan darahnya, menyuci dosa manusia. Supaya bisa kembali berhak masuk surga. Terima kasih Pak Jul. Oke, baik Pak. Pertama, Bapak mengatakan selama di dunia, dia tidak pernah mengaku Tuhan. Kalau dia tidak pernah mengaku Tuhan, lalu kemudian dia mengajarkan adanya Tuhan, dan Tuhan itu bukan dirinya. Dan kemudian... sorry Pak, jangan dirubah-rubah. Dia tidak pernah mengatakan aku bukan Tuhan, tidak pernah. Tapi iya, hal itu tidak memang pernah dia, memang dia tidak pernah mengatakan aku bukan Tuhan. Jangan dirubah-rubah. Dengarkan Pak, saya ini orang awam, maklumi aja. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya bukan Tuhan. Satu, karena Bani Israel tahu bahwa tidak ada Tuhan berupa manusia. Iya. Dengarkan itu. Betul. Sehingga dia tidak perlu mengatakan aku bukan Tuhan, karena tidak ada orang yang menuhankan dirinya pada masa itu. Andaikan Kristen sudah ada pada masa itu, maka ingat, di dalam Matius 20, di dalam Matius 17, di Matius 7, Yesus mengusir orang-orang yang menyebutnya Tuhan. Siapa mereka? Karena Kristen menyebutnya sebagai Tuhan. Itu dalil, Pak. Saya awam, tapi saya paham. Kemudian, ketika Bapak mengatakan Yesus tidak mengatakan dirinya sebagai Tuhan, tapi Bapak menyangkal itu. Makanya dikatakan di dalam Matius, di dalam 1 Yohanes 2, siapakah pendusta itu? Dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus yang bukan Tuhan. Kristus itu bukan Tuhan, Pak. Mesias itu bukan Tuhan. Tapi Bapak kemudian menuhankannya. Berarti Bapak menyangkal Yesus. Bapak keciduk itu. Siapakah aku? Wahai Simon. Coba. Siapakah aku, wahai Simon? Matius 16 nomor 16. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang maha tinggi. Coba. Apa yang dikatakan Yesus, Pak? Iya. Anak Allah bukan Allah, Pak. Anak Pak Lamsen bukan Pak Lamsen. Ya, sudah. Ya. Lalu kemudian, apa yang dikatakan Simon? Engkau adalah Mesias. Engkau adalah manusia yang diurapin. Apa kata Yesus? Engkau benar. Bukan manusia mengajarkanmu, tetapi Bapa yang di surga yang mengajarkan itu kepadamu. Artinya, Yesus mengajarkan dirinya adalah manusia. Tapi Bapak menyangkal itu. Bapak mengatakan dia Tuhan. Bapak menyangkal. Dari mana Bapak dapat ajaran? Dari antikristus yang berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Siapa dia? Paulus. Dan itu Anda akui tadi. Coba. Sudah? Kemudian yang kedua, sama sedikit lagi, Pak. Menyangkal anak Anda sudah keciduk. Menyangkal Bapak. Di dalam 1 Yohanes 2, nomor 22. Yaitu dia yang menyangkal anak dan juga menyangkal Bapak. Bapak itu, menurut Yesus, tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengarkan, dan dia bukan manusia. Anda menyangkal. Yohanes menerangkan hidup kekal itu adalah, sedikit lagi Pak, adalah mereka yang mengenal Sang Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar. Anda nyangkal itu. Ternyata Yesus juga, kata Bapa, adalah Tuhan itu sendiri. Anda menyangkal Bapa, juga menyangkal Yesus. Bapak keciduk menyangkal dua-duanya. Terlalu banyak, nanti nggak bisa jawab. Oke, silakan. Ya. Jadi hanya satu saya jawab. Terlalu panjang, jadi nggak bisa saya jawab semua. Hanya satu. Iya. Jadi, kamu tadi mengatakan hanya Kristen mengatakan Yesus Tuhan. Dan pertama ya, itu pernyataan-pernyataan itu tidak terbukti. Coba cari dulu siapa yang duluan mengatakan Yesus Tuhan. Coba, apakah orang Kristen? Coba, apa benar kamu omonganmu itu? Terlalu banyak omonganmu yang salah-salah. Saya boleh jawab, Pak? Siapa yang duluan mengatakan Yesus Tuhan? Oke, tidak ada satupun Bani Israel yang menyebut Yesus itu sebagai apa? Hasem, sebagai Yod-Heh-Vav-He. Mereka menyebutnya sebagai apa? Sebagai Adonai atau Mar. Apa itu? Di dalam bahasa yang disebut Kurios. Apa itu Kurios? Tuhan. Ya iya dong. Orang Israel itu kan terbagi dua, Pak Juma. Terus yang saya tanya, ada yang menolaknya sebagai utusan Tuhan, ada juga yang menerimanya sebagai Tuhan. Tapi tidak ada Bani Israel yang menerimanya sebagai Hasem. Sebelum ada Paulus. Pauluslah yang kemudian yang mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Jangan terlalu lancar lah, aduh. Sebelum ada Paulus. Ya, silakan.
Sebelum ada Kristen, Ya. apakah kamu tidak tahu ada memanggil Yesus Tuhan? Tidak tahu. Oh, saya tahu, Pak. Tapi dia Makanya. memanggilnya dengan sebutan apa? Kurios, Pak. Bukan Tuhan. Kurios. Bahasa Yunani, Pak. Dalam bahasa Ibraninya Mar. Muridnya si Petrus juga manggilnya Tuhan. Iya. Tuhan dalam bahasa. perspektif bahasa Indonesia atau bahasa Yunani, Pak? Bahasa manapun tetap Tuhan sama itu. Oh, nggak bisa. Nah, Makanya Bapak gini. disesatkan. Oke. Karena, Oke, Juma, tunggu. Jangan terlalu panjang nanti. Bermasalah. Saya tanya kamu, adakah Ya, silakan. manusia ini kan Alkitab tercatat. Saya menganut ajaran kita bukan ajaranmu. Ya. Karena kamu tidak percaya kepada tulisan Alkitab kan? Hanya sebagian kamu percaya. Itu lucunya kamu itu. Yohanes mengatakan, tercatat di tulisan Yohanes, bahwa Yesus itu akan datang ke dunia ini kedua kali ya. Iya, Islam juga mengakui itu. Iya. Akan datang membawa malaikat berlaksa-laksa dengan segala kuasanya, kemuliaannya. Ada Iya. nggak manusia seperti itu sampai sekarang dari surga? Ada nggak manusia di surga seperti Yesus sekarang ini? Di surga. Sekarang saya tanya, saya jawab. Oke. Allah mengutus utusannya berdasarkan mujizatnya masing-masing. Yesus Anda katakan melalui kitab Anda, dia akan datang bersama dengan malaikat-malaikat. Oke, nggak masalah di situ. Nah, sekarang kalau saya balik Apakah dia nanya. manusia? Apakah dia manusia? Jelas dia manusia, Pak. Nah, mana ada manusia di surga seperti ini? Nggak ada. Manusia itu Sekarang akhirnya di tanah. sekarang Ya, manusia ketika ya. ketika dikatakan Jum, anak manusia akan datang di awan-awan bersama dengan malaikat berlaksa-laksa. Di situ disebut anak manusia atau tidak? Iya, karena dia yang manusia. Kan dia manusia dia. Iya, dia kan dia anak manusia, anak bapak. Dia anak siapa yang benar? Coba. Anak siapa dia benar? Jadi gimana sih kamu, Jum? Kalau Dia anak kalau dia mengatakan anak bapak, apakah berarti dia adalah bapak? Loh, dia mengatakan akulah bapak itu. Di Bapak mana itu diterangkan itu, Pak? Loh, Saya ini awam. ayatnya saya tunjukkan. Saya awam tapi saya kritis tentang Bible. Karena saya percaya Bible itu. Oh, kamu percaya kepada Bible yang menceritakan Yesus tersalib? Saya percaya, Pak. Ini Yesus yang tersalib loh, bukan Yesus yang tidak tersalib. Ini. Iya, saya percaya Mati- ya Bible mati itu, saya dikubur. percaya. Iya, saya Jadi, percaya. Ya, jadi artinya kan Yesus ini termasuk nabi di dalam Al-Quran juga. Bukan Isa loh. Iya, silakan saya katakan saya percaya Bible. Iya. Oke, percaya Bible ya. Iya. Kalau percaya Bible, mari kita lihat Yesus itu Iya. ya. Perkataan Yesus ya. Ini. Bentar. Silakan Anda tunjukkan di kitab mana ayat berapa saya akan bacakan. Saya dari kata-katanya saya ambil. Bukan pernah dia mengatakan akulah Yesus sembah aku. Tidak. Bagaimana perkataan Yesus menunjukkan ciri-cirinya itu bahwa dia adalah Tuhan, bukan manusia. Ya. Berarti Bapak menyangkal Yesus kan? Loh, kok menyangkal? Yesus mengatakan dirinya Mesias, Pak, manusia. Ya Mesias. Dia Nah. kan manusia. Dia mengenakan Ya. sifat kemanusiaan. Terus kenapa Anda mengatakan dia adalah Bapak itu sendiri? Anda menyangkal. Saya tidak sangkal. Dia Bapak adalah mengatakan Bapak itu bukan manusia, bukan anak manusia. Tapi Ini Bapak apa mengatakan bedanya Bapak dia? itu manusia. Berarti Bapak menyangkal anak, menyangkal juga masih kamu Bapak. itu- Tidak ada yang sama dengan Yesus. Tidak ada yang sama. Manusia tidak sama dengan Yesus. Ya, tidak ada. Kalau Musa ada nggak yang sama dengan Musa, Pak? Ya tidak ada. Tapi dia bukan Tuhan. Musa itu dari Adam mana? ada nggak yang sama dengan Adam? Tidak ada. Nah, makanya Tapi bukan nah, berarti tidak ada yang sama, lantas kemudian dia adalah Tuhan. Kenapa? ciri-cirinya Yesus itu tidak ada Mesias. bagi Musa. Ada nggak ciri-ciri ketuhanan Musa? Ada, Pak. Ada. Anak mana ciri-ciri Musa? Oke, kita imbangkan dengan ciri-ciri Yesus yang Anda katakan Tuhan. Oke? Iya, oke. Udah? Oke. Udah. Musa belah lautan. Yesus mampu tidak belah laut? Lah. Oke, satu. Bikinlah. Nah, ayo jawab. Yesus tidak pernah belah laut karena dia bukan Nah, pembawa maka dari itu, Pak, setiap nabi kan manusia memiliki masing-masing. mujizat masing-masing berdasarkan dengan masa kaumnya, Pak. Jadi gini, cuma Ya, Tuhan itu bagi kami, bagi orang Yahudi juga. Tuhan itu. jangan bawa-bawa Yahudi dulu, Pak. Yesus kan enggak dianggap Yahudi itu, Pak. Aduh.
Kan Pak, katanya saya katakan kepada Bapak, percaya kepada tulisan Alkitab saya, Yohanes. Gara-gara itulah dia dibunuh. tolong dengarkan saya. Tolong. 30 detik. Kenapa? Apa ada sebabnya dia makin dibenci orang? Karena dia mengampuni dosa manusia yang disembuhkannya itu. Mana ada boleh manusia mengatakan seperti itu? Itu kata-kata Bapak, kita itu, saya ini awam, sekali lagi saya katakan, saya awam tapi saya kritis. Jangan bandel lah. Yang ditunggu oleh orang Yahudi bukan yang bisa mengampuni dosa. Kenapa? Orang Yahudi sudah didoktrin, sudah diberikan pengajaran penghapusan dosa itu dengan darah hewan. Jadi dia nggak butuh penebusan dosa. Yang mereka tunggu adalah... Makanya dia itu ditangkap. Karena dia mengatakan, ku ampuni dosamu. Mana boleh dia bagi orang Yahudi. Tapi Yesus, anak manusia berhak berkuasa mengampuni dosa manusia. Dari mana itu? Artinya dia Tuhan. Dia ditangkap itu. Dosa. Baca kitabnya. Jangan masak potong-potong. Tidak boleh. Gimana muter-muter ajaran Alkitab kami? Katanya percaya kepada. Berarti Bapak menyangkal, ya kan? Terbukti kan Bapak menyangkal Yesus, iya kan? Menyangkal. Aku tidak menyangkal. Dia adalah Mesias. Dia adalah Tuhan itu. Karena apa? Bapak. Bapak Yesus mengatakan. Pemahaman tidak benar. Pak Lamsen. Aduh. Jangan bimbing saya, Pak. Bimbing saya kepada kebenaran yang ada di dalam agama Anda. Jangan sesatkan saya. Jangan putar-putar. Jangan putar-putar. Ini Yesus mengaku, Pak, sebagai manusia dia mengaku di dalam Yohanes 17 nomor 7. Iya. Sekarang mereka tahu. Siapa mereka? Yang tahu, Bapak tidak termasuk mereka karena Bapak itu ngarang, tidak tahu. Sekarang mereka tahu bahwa apapun yang ada pada diriku itu semuanya berasal daripadamu. Ya iya. Kan apa yang menyebabkan Pak Lamsin menuhankan Mesias? Oh, itulah pertanyaan bagus lah itu. Apanya Yesus yang membuat Anda menyembah Dia? Karena ini. Coba. Makanya itulah pertanyaan bagus. Bapak menyangkal kan? Jangan kamu jelaskan. Bapak menyangkal Yesus. Jangan kamu salah-salahkan dulu. Kenapa kamu sembah Yesus? Kenapa kamu menuhankan Yesus? Kan begitu. Karena ini alasannya. Iya. Apa yang menyebabkan? Sedangkan Yesus mengaku, apapun kesaktianku, apapun yang ada pada diriku, semua berasal dari Tuhanku. Iya. Ayo. Makanya, iya. Terus? Jangan kamu ngamuk-ngamuk dulu. Terus? Itu bukan ajaran kita. Loh, saya tidak ngamu, Bapak. Saya ini butuh bimbingan kebenaran dari kitab Anda. Saya memang kritis. Jadi tidak bisa saya jelaskan kembali. Ya udah, silakan Pak. Silakan. Kamu tenang aja dulu, ya, supaya tahu apa saya menuhankan Yesus. Tapi saya mohon jangan dibodoh-bodohi saya ya, Pak, ya, karena saya bukan jemaat gereja, Pak. Bodohin, Alkitab tercatat. Saya makanya katakan. Oke, kalau begitu, Bapak coba lawan dulu pernyataan Yesusnya, Yohanes 17 nomor 7. Lawan itu, Pak. Ngomong terus. Silakan. Jangan kok ngomong terus. Oke, saya diam. Iya. Baik, Bapak. Kapan saya mau ngomong, ya? Semangat, Pak Lamsin, semangat. Iya. Kasih waktu kepada saya ngomong. Iya, silakan, Pak. Jadi jangan panik, ngomonglah, Pak. Ya panik lah kalau begini caranya. Kamu ngocos terus. Iya. Iya. Ingat, Pak, ya, tadi Anda sudah mengakui Paulus antikristus. Ingat itu, poin pertama. Siapa? Silakan kedua. Loh, tadi Bapak ngaku Paulus? Loh, Paulus itu tadinya antikristus. Jadi antikristus bisa nggak berubah? Loh, kalau dia tidak antikristus, maka dia akan meneruskan ajaran Yesus, bukan membantahnya. Gimana sih, Sam? Buktinya dia mengajarkan Yesus mati tersalib, dia naik ke surga, dia akan datang kembali. Tidak bertentangan dengan ajaran teman-teman murid-murid Yesus. Kalau bertentangan tidak mungkin masuk. Kalau itu benar adanya, Pak, kalau itu benar adanya, maka murid-muridnya yang 11 orang ini akan menjadi pelopor tegaknya agama Kristen di dunia. Ya. Sudah, Juma? Sudah? Ya, sudah. Silakan. Nggak jadi saya ngomong. Pak Juma. Iya. Ya. Pak Juma. Tidak mungkin calon mertuaku. Paulus digabung dengan... Aduh. Silakan, Pak. Makanya, tidak mungkinlah. Tidak sebodoh itulah manusia yang menggabungkan ajaran yang bertentangan ke dalam satu kitab. Tidak sebodoh itu.
Paulus itu mengabarkan kabar yang sama dengan murid-murid Yesus. Kenapa saya mengatakan Yesus itu adalah bukan manusia biasa? Karena pengakuan Yesus. Ya, Yohanes 6 ayat 8 mengatakan, Yesus berkata, aku turun dari surga. Ya, dia turun dari surga, masuk ke dalam rahimnya Maryam kan? Maria. Tidak ada manusia yang turun dari surga datang ke dunia ini untuk mau lahir. Aduh, Bapak, jangan bohongi saya, Pak. Saya ngerti Bible. Siapa yang turun dari surga? Masuk 1 Yohanes 5 nomor 19, kita berasal dari Allah. Iya, 1 Korintus 11 nomor 12, segala sesuatu berasal dari Allah. Setelah dia muridnya, itu konteks yang beda. Cuma jangan campur konteks yang beda. Makanya Bapak, jangan bohongi saya. Jangan bohongin saya. Bukan, enak kamu dari surga. Kamu pernah dari surga? Memang ciptaannya ini berasal dari mana, Bapak? Loh, tidak ada manusia dari surga. Kamu pernah dari surga? Kamu langsung. Jadi kita ini berasal dari mana, Pak? Iya. Ya dari kelahiran manusia. Saya dari hasil hubungan antara suami dan istri bapak saya. Bukankah segala ciptaan itu berasal dari Allah? Bukan dari surga. Tidak dari surga. Ya, aduh, Bapak ini. Ya udah, silakan Pak, silakan. Kamu dengan gitu. Ya, belum selesai saya ngomong sudah saling bantah. Aduh. Silakan Pak. Saya memang orangnya kritis, Pak. Banyak orang gila gara-gara berdialog dengan saya. Itu bodoh seperti itu namanya. Iya. Jadi kamu mana ada dosen saya ada 3, Pak. Dalam 3 bulan 1 semester 2 kali masuk rumah sakit jiwa gara-gara debat dengan saya. Itu guru ilmu kalam saya. Aduh, nggak jadi ngomong. Sudah ngomong sendiri aja lah. Ya. Dan silakan lanjut, Pak. Saya hanya promosi aja biar agak ganteng sedikit. Saya bantu Pak Lamsen lah. Silakan. Boleh ku bantu Bang Lamsen. Ya nanti ngomong. Kalau Pak Lamsen mengizinkan. Potong terus nggak jadi kita ngomong. Jadi saya nggak enak. Nggak senang saya. Ya udah silakan Pak Lamsen. Jangan usah ngambek gitulah. Iya, ngambek lah. Silakan. Saya nggak jadi tadi. Kenapa kamu menyebut? Udah silakan Bapak. Saya buatkan kopi dulu. Nggak bisa ngomong terus. Apa seperti ini? Guru apa ini? Guru agama Kristen tapi salah. Ya udah silakan. Iya. Saya diam, Pak. Jadi. Baik. Agama yang benar adalah agama yang tidak menyakiti hati orang. Ya Juma ya, itu ingat. Saya makin benci kepada Islam kalau kamu cara seperti itu. Merubah-rubah ajaran kami. Ya. Oke Juma, tadi pertanyaanmu belum saya jawab dari tadi. Kenapa saya itu mengatakan Yesus itu bukan manusia biasa? Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini, kan? Kenapa? Ini mau saya jawab. Nggak jadi-jadi karena kamu potong terus. Jadi, dia berkata di dalam Yohanes 6 ayat 38. Aku telah turun dari surga. Saya bilang tadi tidak ada manusia yang turun dari surga ke dunia ini. Masuk ke rahimnya perempuan, lahir, mati, hidup kembali ke surga. Siapa? Seperti itu tidak ada. Luga ada luga. Nah, aduh, siapa lagi nih? Yang benar lah. Jangan saya nanti ngomong. Jangan disela. Silakan Pak, lanjut Pak. Bodoh-bodohi saya Pak sampai puas, silakan. Oh, bodoh-bodohin. Ini tercatat Juma. Saya akan buktikan Bapak membodoh-bodohi saya. Silakan aja Pak, langsung. Silakan. Baca Yohanes 6:38. Hanya Yesus yang turun dari surga. Mana ada yang turun dari surga manusia? Tidak ada. Lucifer dari mana Pak? Lucifer dari surga memang, tapi kan bukan udah. Lanjut Pak, lanjut. Gimana lanjut. sih? Aduh. Silakan Pak. Bodoh-bodohi saya sampai puas, silakan. Lanjut Pak. Udah capek. Demian. Kamu kan beda Lucifer bukannya dilahirkan. Kamu bilang dia dilahirkan. Lebih hebat Lucifer berarti nggak dilahirkan Pak. Udahlah, terserah kamu dah. Nggak bisa kamu diajarin. Kamu minta dia pertanyaan, saya jawab nggak bisa. Kok diajar? Lanjut Pak, saya diam Pak. Saya diam. Bertanya mau dijawab. Silakan Pak. Potong. Bagaimana? Iya. Dindasion diam. Ya. Kita dengarkan Pak Lamsen. Silakan kita hormati. Silakan Pak, lanjut. Kita kan sudah dewasa Juma. Kamu guru kan? Guru besar. Iya. Kok caranya seperti itu? Makasih. Baik. Heran saya. Jadi ini menurut Alkitab saja. Yohanes 6 ayat 38 mengatakan seperti itu. Aku telah turun dari surga. Memang Lucifer juga turun dari surga. Apa dia masuk ke rahimnya perempuan? Kan tidak. Ya.
Tidak ada manusia seperti itu. Mati, hidup kembali. Dan dia tahu dan diberitakan, 3 hari hari ketiga saya akan bangkit. Kan Yesus berkata, berapa kali yang ngomong seperti itu. Tidak ada manusia yang tahu bahwa dia akan mati selama 3 hari, bangkit kembali. Tidak ada manusia seperti itu ya. Oke. Nanti kamu katakan sih, banyak yang tahu, kamu bilang nanti. Yohanes 8:24 mengatakan, akulah dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus dia? Terus Bapa yang di surga itu. Aku keluar dan datang dari Bapa Allah itu sendiri. Dialah yang mengutus aku. Coba, ini bahasa Yesus sendiri pun sudah membingungkan kamu dan membingungkan saya. Saya tidak bisa jelaskan ini. Aku datang dari dia. Akulah dia. Aku keluar dari dia. Bingung kok ngajak-ngajak, Pak. Makanya, kita tidak bisa mengenal sesungguhnya bagaimana Tuhan kami itu Yesus itu. Dia keluar dari Bapa, keluar dari Allah. Tapi dia katanya, dialah Allah itu. Bagaimana bisa kita menerima itu? Inilah membuktikan bahwa Yesus. Dia bukan. Aduh. Oh ya, sorry Pak, lanjut. Sorry, ini mulut ini kurang ngajar, nggak mau diam. Lanjut Pak. Silakan, minta maaf saya. Iya, jadi kita harus tenang lah, Dima. Iya. Tidak ada manusia seperti Yesus itu. Dia mengatakan, akulah dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus dia? Allah Bapa. Akulah Bapa itu, akulah Allah itu. Ini pun sudah membuat kita jadi tidak mengerti. Masa dia keluar dari Bapa? Tapi akulah dia yang mengutus aku. Bapa yang mengutus dia. Dan sering dia katakan, aku dan Bapa adalah satu. Nah, jangankan kamu Jumaya, si Filipus pernah bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, kata si Filipus. Apa kata Yesus di Yohanes 14 ayat 9? Kata Yesus, kamu Filipus, sudah begitu lama kamu bersama aku dengan Filipus, bodoh banget kamu tidak mengenal siapa Bapa itu. Katanya, ayat 9 itu, ya, Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepada Filipus, setelah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus. Ini murid Yesus sendiri tidak mengenal siapa Yesus, tidak mengenal siapa Bapa itu. Namun engkau tidak mengenal aku? Loh, coba. Jangankan kamu Juma, jangankan saya. Murid Yesus yang tiap hari bersama-sama dengan Yesus Filipus itu, marah Yesus kepada Filipus. Masa kamu tidak kenal siapa aku? Masa kamu tidak kenal siapa Bapa itu? Barang siapa telah melihat aku, berarti dia telah melihat Bapa, kata Yesus. Bagaimana kamu bertanya, tunjukkanlah melihat Bapa itu? Ya, akulah dia. Kan itu maksud Yesus. Jadi sekiranya kamu Filipus mengenal aku, pasti kamu sudah mengenal Bapa, karena akulah Bapa itu. Jadi bagaimana saya mau mengatakan ini, kalau bukan dia Bapa, dia bukan Tuhan itu cuma. Dan Yesus mengaku, aku memberi hidup kekal kepada orang-orang atau kepada domba-dombaku. Tidak ada orang yang bisa memberi hidup kekal. Dan aku akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput kamu yang percaya kepada aku. Mana ada manusia bekerja seperti itu? Ya, tidak ada. Itulah sebabnya saya menyembah dia, meminta kepada dia hidup kekal itu. Karena dia bisa memberi hidup kekal. Karena dia bisa mengangkat saya ke surga. Seandainya si Juma bisa mengangkat saya ke surga, saya sembah Juma. Itulah sebab saya sembah Yesus. Karena dia mengaku bisa mengangkat saya ke surga. Begitu. Ya Juma ya, penjelasan saya. Oke, udah puas Pak? Sudah, itulah. Sudah selesai. Itulah sebabnya saya menyembah Yesus. Karena dia, pada dia ada segala apa yang saya butuhkan. Kalau ada sama kamu yang saya butuhkan, saya sembah kamu Juma. Ya, oke. Pertanyaannya, pintar mana antar bapak yang hidup 2000 tahun dengan ibunya yang melahirkan Yesus dengan bapak? Pintar mana? Tidak ada ajaran Alkitab. Yang penting bagi saya bahwa Yesus itu mampu memberi hidup kekal kepada saya dan mampu mengangkat saya ke surga. Ibunya nyembah Yesus enggak, Pak? Saya tidak bisa jawab karena tidak ada Alkitab. Kami di luar Alkitab, ajaran Alkitab tidak ada seperti itu. Bapak enggak penasaran gitu kok enggak ada pemberitaan tentang Maria? Apa yang diajarkan Yesus? Apakah Maria menyembah anaknya atau tidak? Saya tidak orang gila. Menanya yang tidak diajarkan. Ya, Bapak enggak penasaran gitu? Ya, tidak. Kenapa yang penasaran? Yang penting saya sudah bisa dapat hidup kekal. Nah, kalau itu hanya hoax gimana, Pak? Terserah sama dia. Memang kitab saya seperti itu.
Nah, enggak kan gini loh Pak, kan ada pesan Yesus waspada kepada antikristus. Kok Bapak nggak waspada? Ya Hanya imani saja. makanya saya waspada kepada kamu. Kamu tidak mengakui Yesus Tuhan, tidak mengakui Yesus Juru Selamat. Lah kan saya kan tidak menyangkal Yesus, Pak. Saya tidak menyangkal Yesus, saya menyangkal antikristus. Karena kamu tidak percaya bahwa Yesus bisa beri hidup kekal. Saya percaya Yesus bisa memberi hidup kekal, bisa, tapi ada syaratnya. Ya makanya percaya kepada dia dengan cara apa? Bukan begitu caranya, Pak. Coba Pak buka Matius 19, Pak. Oke. Matius ini saya buka ya. Saya buka ya. Coba. Jadi kita nggak boleh mengada-ngada, Pak. Kita harus waspada kepada antikristus, gitu loh. Jangan asal imani saja. Jangan mentang-mentang banyak perpuluhan, Bapak enak di situ. Lari kamu ke sana kemari, mulutmu kok terlalu melancang ya. Kita nggak bicara perpuluhan. Enggak, maksudnya kan perpuluhan kan enak. Kamu perpuluhan. Saya memang pernah menerima perpuluhan. Saya memberi perpuluhan. Kamu bukan pendeta. Nah itu dia, maka karena Bapak menyerahkan perpuluhan, maka orang makin melenggang untuk kemudian mengajar doktrin ke Bapak. Mari kita lihat Matius 19, nggak usah ribut Pak, silakan. Makanya jangan terlalu lancang mulut itu. Matius 19 ayat. Bapak lancang mengatakan Yesus Tuhan. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Ayat berapa? Mulai dari nomor 16, biar ngerti orang ini. Kok ngerti orang ini? Biar yang awam ini ngajarin yang lebih berpengalaman. Silakan. Ada seorang datang kepada Yesus yang berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk agar aku memperoleh hidup yang kekal? Kekal. Apa syaratnya? Kata Yesus apa? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam, turutilah segala perintah Allah. Perintah Allah. Apa perintah Allahnya yang harus dipenuhi itu? Baca. Sudah? Kita baca sebelum perintah Terus diteruskan. Teruskan. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus. Kata Yesus. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Ayam. Jangan bersaksi palsu. Bersaksi palsu. Hormatilah ayahmu, ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu. Semua itu telah kuturuti, wahai Yesus. Apalagi yang masih kurang, wahai Yesus, untuk aku hidup kekal? Kata Yesus apa? Jikalau engkau hendak sempurna dalam mendapatkan hidup kekal, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Berinfak, bersedekah, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Ada di antara poinnya ini Pak menyembah Yesus untuk hidup kekal? Ada. Tidak. Lalu kenapa Bapak menyangkal Yesus? Sudah selesai? Sudah Pak. Ya silakan, giliran Bapak membohongi saya lagi, silakan. Diam dulu kamu. Diam dulu kamu ya. Jadi itu tercatat di mana tuh? Matius 19, Bapak. Yang dikatakan jangan berzina, jangan membunuh, jangan hukum Taurat itu, Bapak. Hukum Taurat. Artinya di anak muda itu merasa dia sudah memenuhi semua perintah hukum Taurat. Yang itu ya. Nah, terus apa endingnya? Nah, artinya Yesus kan endingnya adalah dengar dulu, berinfak dan bersedekah. Nah, mana menyembah Yesusnya di situ sebagai jurus untuk masuk hidup kekal? Mana? Ada nggak, Pak? Tidak ada. Memang di hukum 10 tidak ada disuruh menyembah, tidak ada. Oke, yang terakhir dari semua ketika hukum Taurat sudah dilakukan apa, Pak? Penyembahan kepada Yesus atau infak sedekah? Kalau hukum 10 ini mengasihi manusia. Kalau kamu mengasihi manusia tanpa itu semua sudah dilakukan. Itu semua sudah dilakukan. Nah, apa yang menjadi final penutup? Karena Yesus tahu dia tidak melakukan itu. Loh, Bapak, ini kok menempat dia. Please, Pak, please. Saya ini S3 loh, Pak. Saya S3, Pak. Percuma saya S3 kalau dibodohi sama Bapak. Kok dibodohin?
Karena Kan itu saya tahu tanya, pengakuan. ending dari pengajaran Yesus untuk memperoleh hidup kekal itu apa? Kan berinfak dan bersedekah. Mengasihi manusia. Apa mengasihi menyangkal Tuhan. enggak itu? Mengasihi Tuhan, mengasihi manusia cukup. Itu aja, yang dua itu aja kok. Masuk surga. Udah. Nah, ada nggak menyembah Yesus, Intinya, Pak? Tidak. Nah, Karena dia tidak itu butuh Tidak dong. butuh itu. Jujur, Tidak makanya butuh aku itu. bilang. Cuma. Aduh, kenapa menyembah-nyembah? Hmm. Kenapa kamu marah-marah kalau nyembah Yesus? Itu tidak Bapak. ada hukumnya di situ, tidak ada. Bapak. Cuma. Ini kenapa Oke. sih cuma ini kok? Bapak, Nah, coba apa yang Yesus katakan kepada orang ini ketika dia bertanya? kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihi sama manusia. Nah, Itu cukup. mengasihi Tuhan Allah itu dengan cara apa? Hidup Melakukan di dalam Tuhan ini. betul, Melakukan Tuhan ini. betul, betul. Apalagi? Nah, sekarang untuk memperoleh hidup kekal ada nggak diantaranya menyembah Yesus? Tidak ada. Nah, itu pintar. Nah, kan kamu apa? Memang tidak ada. Nah, saya terus menyembah kenapa Yesus? Bapak Saya jawab, menyangkal ajaran Yesus "Kenapa ini? menyembah Yesus? Kan Kenapa Bapak menyangkal ajaran Yesus ini? menyangkal. Yesus Loh. tidak pernah marah disembah. Yesus itu banyak menyembah Dia. Tidak ada ya, tidak banyak, ada banyak. manusia yang hidup sesama Yesus yang mendudukkan Yesus seperti Hasan, nggak ada, Pak. Banyak Makanya menyembah Yesus tidak pernah marah. Yang sembuh-sembuhkan itu menyembah Dia. Petrus juga menyembah Dia. Itu menghormat sujud, menghormat beda dengan menyembah menuhankan Dia seperti di gereja beda, Pak. Panggil juga Dia Tuhan. Apalagi? Panggil Tuhan itu biasanya orang dipanggil Tuhan. Saya juga dipanggil Tuhan. Tuang cakep, tuang ganteng, tuang pemurah. Saya juga dipanggil Oke Tuhan, Pak. Kamu hebat Juma ya. Saya ngalah dengan. Saya ikuti dulu pendapatmu. Saya salah terhadap Alkitab saya yang salah atau saya salah terhadap Alkitab Bapak. yang benar? Jangan cuma di mulut ngaku salah. Yang di mulut. Bertobat, Diam Pak, kamu dulu. bertobat. Diam kamu. Bertobat, Kamu nuduh Bapak. orang. Masa Bertobat. begitu caranya. Ya. Aduh, Kamu. Bapak menyangkal ajaran Yesus loh. Artinya kamu udah Jangan berhasil. nyalah-nyalahin Ya. saya gitu loh, Pak. Gimana sih? Kamu keras kepala sih. Kamu Bapak udah- yang keras kepala. Bapak terciduk